Bismillahirrahmanirrahim. Lampiran Perdijen GTK nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan. Latar belakang, karakteristik utama dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar dalam satuan pendidikan adalah kolaborasi aktif antara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, warga satuan pendidikan, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar yang berpihak pada peserta didik dan sesuai arah tujuan profil belajar Pancasila. Peran pengawas sekolah, kegiatan pendampingan pada satuan pendidikan dengan menekankan pada diferensiasi kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Artinya masing-masing satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pendampingannya pun harus berbeda. Tujuan Merdeka Belajar yaitu mengembangkan program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Artinya, berpusat kepada peserta didik disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Siklus pendampingan sebagai acuan untuk menentukan strategi, metode, serta umpan balik agar turut berperan aktif pada peningkatan kualitas pembelajaran satuan pendidikan. Artinya, tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Prinsip pendampingan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah itu ada 7. Pertama, profesional, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan pada satuan pendidikan. Terencana dan strategis dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang terukur dalam waktu tertentu. Bertahap dan mandiri dilakukan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan dan dilaksanakan melalui komunitas belajar. Kolaborasi dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan warga satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Asimetris dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kondisi, karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum pembelajaran. Kesetaraan dilaksanakan dengan membangun relasi setara, tidak hierarkis antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dampingannya. Berbasis evaluasi senantiasa dilakukan berdasarkan kajian atas area yang perlu diperbaiki sesuai hasil refleksi. Dalam menjalankan setiap tahapan dalam siklus pendampingan, pengawas sekolah dapat mendasarkan kegiatannya sesuai panduan implementasi pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar yang di sini ada 8 panduan. Pertama, tentang petunjuk pelaksanaan siklus pendampingan pengawas sekolah, ada panduan KOSP, ada panduan pembelajaran asesmen pada PAUD, Bigdasmen, ada panduan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila, ada petunjuk awal membangun komunitas belajar dalam sekolah, panduan komunitas belajar, ada panduan optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah, dan panduan atau pedoman lainnya tentang implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang diberikan oleh kementerian. Jadi ada 8 lebih panduan-panduan yang bisa digunakan sebagai dasar pendampingan sekolah. Untuk siklus pendampingan yang terdiri dari 4 tahap, pertama perencanaan program pendampingan, kedua pendampingan perencanaan program satuan pendidikan, pendampingan pelaksanaan program satuan pendidikan, dan pelaporan pendampingan. Di sebelah kanan ada jelaskan apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahapan dari 4 siklus, dari satu siklus. 1. Perencanaan pendampingan, yaitu kegiatannya adalah identifikasi komitmen perubahan, penentuan strategi pendampingan, penentuan metode, penyusunan dokumen rencana pendampingan, pendampingan adaptif, pengiriman dokumen ke dinas. Tahap kedua, pendampingan penyusunan program satuan pendidikan, yaitu melakukan refleksi bersama kepala sekolah, pelibatan warga satuan pendidikan, penetapan metode pendampingan, informasi program ke dinas, dan permohonan dukungan dinas. Tahap ketiga, pendampingan pelaksanaan program satuan pendidikan, refleksi dan umpan balik, penerapan metode pendampingan unjuk kerja, informasi perkembangan ke dinas. Tahap terakhir yang keempat, pelaporan pendampingan, penyusunan laporan, pelaporan ke dinas, komunikasi dengan dinas, pembuatan kaya refleksi pendampingan, dan laporan sebagai acuan periode berikutnya. Sebagai rincian kegiatan di setiap tahap. Tahap pertama, perencanaan pendampingan, yaitu mengidentifikasi komitmen perubahan kepala sekolah dengan menggali tingkat kapasitas kepemimpinan perubahan dan tingkat kesadaran kepala sekolah untuk melakukan refleksi.
kemudian menentukan strategi pendampingan, menentukan metode pendampingan, dan menyusun dokumen rencana pendampingan yang memuat minimal ada 3 komponen. Yang pertama, daftar satuan pendidikan yang didampingi. Kedua, strategi dan metode yang bagi masing-masing satuan pendidikan. Strateginya itu ada 6, metodenya ada 5. Kemudian yang ketiga adalah skala prioritas pendampingan berdasarkan kebutuhan pendampingan masing-masing satuan pendidikan. Skala prioritas ada 3. Dalam hal jumlah pengawas sekolah terbatas dan jumlah satuan pendidikan yang didampingi melebihi rasio ideal, pengawas sekolah dapat melakukan perencanaan pendampingan yang adaptif dengan memanfaatkan teknologi atau alat bantu lain yang relevan. Yang terakhir, mengirimkan dokumen rencana pendampingan yang telah disusun kepada Dinas Pendidikan. Ini rincian kegiatan tahap pertama, yaitu perencanaan pendampingan. Rincian kegiatan tahap kedua, yaitu pendampingan perencanaan program satuan pendidikan. Pertama, melakukan refleksi bersama kepala sekolah untuk mendalami kondisi satuan pendidikan, menggali akar masalah, serta area yang memerlukan pembenahan dan mendiskusikan pilihan rekomendasi prioritas pada rapor pendidikan. Yang kedua, melibatkan warga satuan pendidikan guna mendalami dan memperkaya temuan informasi. Ketiga, menerapkan metode pendampingan. Keempat, menginformasikan rencana program satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian mendorong Dinas Pendidikan untuk mendukung masing-masing satuan pendidikan dalam pelaksanaan program satuan pendidikan. Ini kegiatan tahap kedua. Adapun kegiatan tahap ketiga, yaitu pendampingan pelaksanaan program satuan pendidikan, ada 4 kegiatan yang sudah dilakukan oleh pengawas. Pertama adalah refleksi, yaitu melakukan refleksi bersama kepala sekolah serta memberikan umpan balik secara berkala guna memonitor pelaksanaan dan kemajuan program satuan pendidikan. Yang kedua, metode, yaitu menerapkan metode pendampingan dalam rangka membersamai kepala sekolah melaksanakan program satuan pendidikan yang telah disusun. Ketiga, unjuk kerja, yaitu mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan unjuk kerja bagian dari program satuan pendidikan. Yang keempat, memberikan informasi, perkembangan dan atau capaian keterlaksanaan program satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan secara berkala selama program kerja berlangsung. Kegiatan pada tahap terakhir, yaitu pelaporan pendampingan. Pengawas menyusun laporan hasil pendampingan sekurang-kurangnya memuat 3 komponen. Pertama, deskripsi komitmen perubahan, yaitu sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Kedua, hasil evaluasi atas pelaksanaan pendampingan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi dukungan yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan. Kedua, melaporkan laporan hasil pendampingan kepada dinas. Ketiga, menjalin komunikasi dengan dinas dalam rangka mengadvokasi rencana tindak lanjut atas rekomendasi yang dimuat dalam dokumen laporan pendampingan. Keempat, membuat karya refleksi pendampingan dalam bentuk tulisan, artikel, dan atau video praktik baik untuk dipublikasikan pada platform yang dikembangkan oleh kementerian dan atau organisasi profesi. Yang terakhir, memanfaatkan data dan informasi yang dibuat dalam laporan pendampingan sebagai referensi tambahan dalam penyusunan perencanaan pendampingan satuan pendidikan periode berikutnya. Terima kasih.